Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, hamba Allah yang terhormat, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan mari terus bersyukur terhadap nikmat yang terus tercurah kepada kita, baik yang kita sadari maupun karena kemiskinan rasa. Kadang-kadang nikmat Tuhan itu tidak terasa, tapi yang pasti Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dia terus mencurahkan kasih sayang dan nikmat kepada hambanya dengan caranya sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini khutbah diberi judul Menghargai Umur. Judul ini dimunculkan seiring dengan suasana di akhir tahun Masehi 2023, dan hari ini tanggal 22 Desember. Lebih kurang 9 hari lagi tahun ini akan meninggalkan kita dengan segala kenangan dan suka dukanya. Dan mari kita menyongsong tahun baru miladiah dengan penuh semangat dan lebih memberikan satu perhatian khusus kepada umur kita yang terus akan berjalan seiring berjalannya waktu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap orang diberi rentang waktu sesuai dengan ketentuan Allah. Berapapun panjangnya umur sebenarnya itu tidak penting. Yang terpenting bagaimana orang bisa memaknai umur itu dan mengisinya dengan semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan siklus ada hidup dan ada mati untuk menguji kamu siapa yang paling baik karyanya dalam hidup ini. Sebagai seorang pegawai, jadilah pegawai yang betul-betul tulus mengabdikan diri kepada Allah melalui pengabdian kepada negara. Menjadi pedagang, menjadi profesional, menjadi petani, menjadi suami, menjadi ayah, menjadi istri, menjadi tetangga, teman. Jadilah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan segala potensi yang diberikan Allah kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, umumnya manusia tidak sadar perjalanan umurnya berjalan begitu cepat, dan itu disadari nanti pada saat orang sudah terbaring di liang kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu
kamu akan selalu lalai berlomba-lomba mengejar dunia sebelum kamu terbaring di kuburan. Pada saat itulah orang biasanya tersentak dan sadar, oh, saya sudah mati. Dan manusia umumnya ingin hidup lebih panjang dari usia yang diberikan Tuhan. Walaupun ada kasus-kasus tertentu orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau rindu kepada kematian karena tidak tahan menghadapi persoalan hidup, tapi itu di luar kebiasaan. Ayat mengatakan, wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum ayyu'ammaru alfasana. Kamu akan menemukan manusia yang rakus terhadap hidup, sehingga misalnya orang-orang musyrik bermimpi agar hidup 1000 tahun lamanya. Seperti bait syair yang ditulis oleh seorang pujangga, aku ingin hidup 1000 tahun lamanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang ulama besar di abad ke-21 yang meninggal di tahun ini, Yusuf Al-Qaradawi, menulis sebuah buku yang sangat bagus dan mendapat respon di seluruh dunia yang berjudul Al-Waqtu fi Hayatil Muslim, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, waktu, kekuasaan, dan kekayaan adalah amanah. Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan ada 3 hal yang terkait dengan sifat waktu yang harus dipahami oleh setiap muslim agar dia bisa memaknai umurnya. Yang pertama katanya adalah, waktu adalah al-muhim minal amwal, annahu anfus yamlikul insan. Waktu, umur adalah harta yang paling berharga bagi setiap muslim. Walaupun orang barat mengatakan waktu adalah uang, tapi bagi seorang muslim, seperti yang disampaikan oleh Hasan al-Banna, waktu hiyal hayah. Waktu itu dia hidup, itulah kehidupan. Selama waktu ada, orang bisa memperbaiki diri. Tapi ketika waktu umur sudah berlalu, tamatlah riwayatnya. Maka orang sering bilang, orang-orang yang tes, sebenarnya bisa menjawab ujian itu, tapi karena waktu habis. Laporan itu sebenarnya bagus, bisa dibuat bagus, tapi waktu habis. Jadi anggapan atau pandangan hidup orang barat, waktu adalah uang, bagi Islam itu tidak benar. Waktu adalah kehidupan, dan dia adalah al-muhim minal amwal, yang paling berharga dari harta yang dimiliki manusia adalah waktu. Selama waktu ada, itu masih bisa memperbaiki diri. Tapi kalau waktu umur sudah berlalu, tamatlah riwayat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia dimanapun, kapanpun, siapapun akan selalu merugi, kecuali beriman, beramal solih, dan saling berpesan atas kebenaran dan kesabaran. Seberapapun uang yang hilang, hari ini uang hilang 1 juta, selama ada waktu, besok bisa diganti 2 juta, mungkin 3 juta, mungkin 5 juta, mungkin 10 juta. Tapi waktu yang sudah hilang itu tidak bisa diganti dengan apapun. Maka fenomena sekarang, dari hasil survei, remaja-remaja yang produktif menghabiskan umur sampai tengah malam
kadang-kadang tidur jam 1, jam 2, jam 3, itu sama saja dengan membakar umurnya karena tidak menyadari makna dari umur itu. Dan termasuk juga orang-orang dewasa, istirahat kurang sehingga produktivitas kerjanya kurang, dan lagi-lagi ibadah pun kadang-kadang kurang berkualitas padahal waktunya cukup panjang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah sur'atun qidauh yamurru bi syiddati sur'ah. Waktu dia akan berlalu sangat cepat sehingga tidak disadari pemiliknya. Kita tidak sadar kadang-kadang manusia sudah umur 50 tahun, 60 tahun, tapi tidak terasa. Kecuali di tahun sekian tamat SD, sekian SMA, sekian kuliah, sekian bekerja, sekian menikah, tahun sekian anak pertama lahir, dan seterusnya. Baru sadar, oh pantaslah sudah berubah. Tapi kalau tidak dirunut peristiwa-peristiwa itu, waktu itu sangat cepat sekali. Seperti yang dilukiskan dalam sebuah syair, marat sinina bil wisol wa bil hana faka'annaha min kusriha ayyam summan sanat ayyamu hajarin ba'daha faka'annaha min tuliha a'wam. Waktu berlalu yang dihiasi dengan suka dan duka. Orang yang senang memang terasa waktu lebih singkat, orang yang susah terasa waktu lebih panjang. Summan qadot tilkas sinnunu wa ahluha. Demikianlah waktu itu, umur itu dilalui pemiliknya. Faka'annaha wa ka'annahum kal ahlam. Seakan-akan umur yang panjang itu dengan segala dinamikanya laksana bagaikan sebuah mimpi. Inilah yang disebutkan ayat ketika pada hari kiamat nanti, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Orang menyadari hidup itu seakan-akan sekali pagi, sekali sore saja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang paling panjang umurnya dalam sejarah manusia adalah Nabi Nuh, yang usianya lebih dari 1000 tahun. Tapi ketika dia akan meninggal, malaikat maut bertanya kepadanya, ya atawalul anbiya'i umron, wahai nabi yang panjang umurnya, kaifa wajadtad dunya, bagaimana perasaanmu melewati dunia yang umurmu 1000 tahun itu? Dia bilang, umri kadari laha babani. Umurku yang 1000 tahun itu seperti rumah yang memiliki 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal ukhra. Saya masuk dari pintu yang satu, pintu depan, berjalan menuju pintu belakang. Sangat singkat. Itulah yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi, syur'ah, sangat cepat berlalu. Yang terakhir adalah anna minhu la ya'ud wa la ya'ud. Waktu yang berlalu itu tidak bisa diulang dan tidak bisa diganti. Manabat min daqiqatin illa abadu min alfisana. 1 detik yang berlalu itu lebih jauh dibanding 1000 tahun yang akan datang. Karena yang akan datang kita menyongsong, waktu itu yang sudah lewat kita tinggalkan dan meninggalkan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah menjadikan pergantian hari, siang dan malam, pergantian bulan, pergantian tahun, agar kita mampu memaknai umur kita,
dengan sebaik-baiknya dan mengisi seluruh aktivitas kita sebagai ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun aktivitas yang bisa lepas dari nilai-nilai ibadah kalau kita mau. Hanya dengan itulah kita akan mampu memaknai umur kita dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam sebuah riwayat yang diterima dari Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robih." Siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik dari sebelumnya, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini sama saja dengan sebelumnya, dialah orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarru amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang waktu-waktunya hari ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk dari sebelumnya, dialah orang yang celaka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.